Karena Rismond dia bilang dia lahir dari perut lubis. Dia memperkenalkan diri dengan sangat luar biasa, dan saya juga ayah saya lubis. Oh, oke. Nah, Emosional secara ya, family terus gitu. secara hubungan emosional, dan dia juga anaknya santun, baik, Ya. dan dia mau minta pendapat. Oke. Nah, makanya kami duduk bersama. Saya bilang, saya tanya, dalam dalam peristiwa ini siapa yang bela kamu? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Jadi kalau kamu tidak ada yang bela, kenapa kamu berjuang untuk apa? Oke. Saya dimanfaatkan, saya gini-gini. Kamu jangan salah langkah. Ya, Berpikirlah. Akhirnya dia lakukan RJ. Atas kesadaran dia gitu. Atas kesadaran dia. Dia minta maaf. Prosesnya yang luar biasa, kita kasih apresiasi dan jempol. Dan pada waktu itu udah mau menyelesaikan tahapan P19 untuk mengembalikan ke P21 loh. Iya. Cuman ditunda lagi karena ada Rismond itu kan. Rismond RJ. Nah, jadi ini juga bukan kelalaian polisi, karena harus, ada dokumen yang harus dirapikan gitu. Nah, dalam hal ini begitu Rismond ini diproses, alhamdulillah saya ikut menggiring, seminggu saya di Polda. Seminggu ya. Ya, untuk menggiring, karena ada hampir tidak jadi karena ada masalah-masalah debat-debat yang dengan orang. Karena ibarat kata sebenarnya Allah aja pemaaf. Pak Jokowi itu orangnya pemaaf. Mungkin tim dan yang lain-lain juga banyak yang tersinggung karena namanya kasihan nengok Pak Jokowi sudah terlalu banyak ini bagi tim ya. Tapi kita melihat Pak Jokowinya, maafkan saja. Terus orang lain mau buat apa? Nah, akhirnya proses SP3 dengan tahapan RJ tercapailah untuk Rismond. Hari ini Rismond di Bali G mempersiapkan buku, analisa buku dari penelitiannya yang untuk akurat dari bahan ditelitinya. Sekarang gini, selama ini Rismond itu meneliti barang yang salah. Kenapa? Kenapa salah? Dia mendapatkan sebuah fotokopi ijazah. Fotokopi ijazah itu terjadi lima macam. Siapa yang buat yang 5 ini? Siapa yang mempertanggungjawabkan? Mungkin aja mereka yang men-scan. Ya kan? Nah, kalau memang benar itu Pak Jokowi bilang, ini kamu teliti, ini fotokopi ijazah saya, ini surat tanda terima, kamu silakan teliti, baru itu sah, baru itu valid. Nah, data primernya ya. Ya, berarti ini tidak valid, kamu akan hancur. Akhirnya dia berpikir dengan kesadaran, dan seorang Jamada Girsang memberikan sebuah edukasi, pemahaman, terus akhirnya mereka bersama berangkat ke Solo yang melalui proses tahapan RJ itu untuk mencapai SP3. Bahkan luar biasa, dia mengadat kasih ulos loh. Kasih Pak Jokowi ulos. Pak Jokowi. Kemudian dikasih makan arsik katanya, makan adat ikan itu ya. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya Rismond selesai. Nah, hari ini ada lucu lagi. Tahan Ibu, Bu. Nah, ini ada yang lucu ya, kata Bu Eduniti tadi ya. Kenapa saya tahan sedikit? Biar kita tahan dulu yang menjadi penasaran itu. Saya ingin bertanya dulu Ibu, terkait yang 99,9% itu. Ini Roy Suryo ini sudah berkelit. Kemarin itu saya pernah membongkar dan juga dengan bersama seorang ahli IT terkait saya mengupload konten itu, kemudian menghadirkan ahli IT, saya terus mengejar apa hitungan matematis seorang Roy Suryo tentang 99,9% itu, bagaimana konstruksinya sampai mendapatkan angka itu. Karena pasti ada satu penelitian atau kajian-kajian secara telematika, tapi saya tidak menemukan. Malah dia menjawab kemarin gini, narasi dia mengatakan gini, 99,9% itu kan bahasa hukum. Lah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah dalam menentukan atau menyatakan suatu dugaan itu bisa dalam bentuk numerik atau dalam bentuk statement, ataupun dalam hal yang lebih kepada konstruksinya lebih kepada formil gitu, berdasarkan pada formil.
Apakah 99,9% itu ada diatur dalam pasal tertentu menurut Ibu? Dalam hal kepastian hukum itu, dia tidak boleh hanya sekedar statement. Oke. Statement yang dilakukan oleh Roy Suryo itu zong, nol besar. Kenapa? Setelah kami membuka buku tersebut, saya beli buku itu, saya pelajari, tidak ada hasil penelitian di sana. Hanya sebuah statement dan cerita. Mungkin yang diteliti itu yang mana, hubungannya dengan ijazah itu nggak nyambung. Akhirnya saya bilang sama Rismond, sini buku itu, saya robek. Saya robek menjadi 3. Mana punya punya kamu? Ini 492 halaman. Mana punya Tifa? Ini 100-an. Mana punya Roy? Ini. Sekarang saya tanya, penelitian yang kamu anggap peneliti ini, coba lihat. Sampai di mana? Terus nyambung nggak dengan Tifa dan Roy? Ini apaan ini? Bagi saya ini sampah. Lebih bermutu punya Rismond lagi daripada yang 2 ini. Saya dapat mempertanggungjawabkan omongan saya. Ya. Nah, ketika buku yang 480 ini sudah ditarik oleh Rismond, yang 2 ini nggak berlaku. Jadi mereka, omongan mereka itu sudah nggak ada arti. Karena mereka nggak ada meneliti yang sebenarnya. Dari ilmu apa mereka menelitinya? Yang dikatakan ahli forensik penelitian, maaf ya, memang pernah Roy Suryo itu diminta sebagai saksi ahli. Dan pernah katanya dulu dia pernah ikut menggodok undang-undang ketika dia jadi menteri. Itu boleh dong. Penghargaan sebagai seorang menteri itu kan diajak untuk segala hal dalam tanggung jawab mereka sebagai legislatif, wajib gitu. Eksekutif. Iya, kan dia menteri. Nah, kalau legislatif kan DPR. Eksekutif, sorry. Eksekutif. DPR dia di menteri juga. Iya. Nah, artinya saat itu Roy Suryo bukan karena ilmunya. Tapi bukan karena ilmunya. Karena statusnya sebagai menteri. Kalau ilmunya nggak nyambung, dia sendiri mengaku dia tamat dari kalau rumah sakit itu MKes. Manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan. Apa nyambungnya dengan ijazah Pak Jokowi? Artinya seperti itu ya. Saya bukan ingin linearitas pendidikan lah. Iya, itu kan saya tidak di sini bukan menyatakan pembelaan saya terhadap Pak Jokowi, tidak. Bukan angkat telur, bukan menjilat. Gitu. Saya ingin profesional dengan menyampaikan hal ini profesional. Boleh dong saya berpendapat dan ini adalah pendapat dari keilmuan saya yang dikasih Allah sedikit ini. Saya lihat buku mereka, kok pada nggak nyambung. Nah sekarang mau digabung pun buku Roy dan Tifa itu tambah nggak nyambung, ya kan? Nah artinya dengan kepergian Rismond, dengan buku yang sudah diambil Rismond, buku ini boleh dong saya anggap seperti sampah, ya? Karena mereka bergantung dari Bang Rismond lebih dominan. Gitu. Sampah untuk kepentingan yang dinyatakan 99% ijazah tadi. Berat. Orang baru katakan seperti itu, masuknya si topi merah itu ya. Nah, terus yang ketiga, apa mungkin mereka sedang memanfaatkan Bang Rismond? Yang Bang Rismond sudah terang-terangan dia masuk, dia meneliti tanpa sebuah kepentingan apapun, lebih murni kepada keilmian. Kemudian dengan apa yang Bang Rismond lakukan, mereka ingin memanfaatkan kemampuan Bang Rismond. Apakah seperti itu? Boleh dikatakan seperti itu. Nah, kalau mereka benar mampu, ya, memang dengan keilmuannya yang seperti omongannya yang terlalu hiperbola sehingga meremehkan semua orang debatnya, yang penting kebenaran itu seolah-olah dia dewa kebenaran, itulah Roy itu. Kalau saya nilai ya boleh dong. Terus, nah dalam hal ini dengan kepergian Rismond dari gabungan mereka, yang tadi kita bilang dia tidak ada apa-apa, itu semua sudah nothing, sudah zong, dan tentu mereka galau. Galau ya. Iya. Terus mereka
mintalah Si topi merah itu. si topi merah. Nah, topi merah ini sebenarnya nggak perlu diangkat, nggak perlu dianggap. Dia ngomong apa sebenarnya nggak penting juga. Karena tapi teman sejawat saya, Pak Jemada Girsang, sudah terlanjur mensomasi dia. Sebenarnya biarin aja seperti apa gitu kan. Namanya juga ibarat kata anjing menggonggong kapila berlalu itu kan biasa. Tapi kalau menurut saya dia itu ada sedikit dampaknya Ibu. Ketika soal namanya kemarin mengisi soal watermark, ini teknis ya. Watermark Universitas Gadhaj Adam itu, dia menuduh bahwa Bang Rismon yang ngedit kan. Nah itu berarti itu kan sudah masuk satu delik hukum ya, dia harus mempertanggungjawabkan. Berarti dia sebenarnya kalau katakan oh ini Bang Rismon yang edit nih, katakan begitu. Berarti dia tahu yang sesungguhnya tuh yang seperti apa, katakan seperti itu. Berarti sisi lain juga itu merugikan pihak UGM juga dong. Makanya mungkin ruang somasi itu diberikan. Atau mungkin ada pandangan lain dari Ibu kira-kira. Kalau saya dengan hal seperti ini, kalau itu didiamkan juga nggak apa-apa karena menurut saya nggak bermutu dan tidak berbobot. Ngapain mau dia ngomong apa, orang cari panggung, pansos itu. Ya, terus bisa saja dia lagi mencari jati diri, ingin nimbrung, ingin ikut, dan datanglah tim yang sekarang yang kehilangan orang, dukung itu kan, dukung orang itu. Nah yang ini merasa didukung topi merah, siapa dia? Yang mendukung dia, dia bangga dengan didukung oleh Roy. Sekarang gini, Roy aja nggak mampu menyelamatkan dirinya, bagaimana mau selamatin orang? Selamatin orang.